Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin membuka forum diskusi terkait mata kuliah kewarganegaraan, yaitu bertemakan dengan bijak bermedia sosial. Tujuan utamanya sih yaitu memenuhi tugas dari MKWK Kenegaraan. Yang kedua ada meningkatkan literasi digital masyarakat dalam memverifikasi informasi di media sosial. Terus ada lagi meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari cyberbullying. Terakhir, meningkatkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab bermedia sosial. Oke, saya pengen tahu dulu nih dari sudut pandang Mas Lucky tentang bijak bermedia sosial itu apa aja sih? Kalau dari saya, bijak dalam bermedia sosial itu yaitu untuk mengambil informasi dan memilah mana informasi yang akurat dan tidak. Itu aja sih. Kalau dari Mas Febri nih? Dari saya sih ya, menurut saya itu kita harus menghindari ya berita hoax tuh yang jadi saat ini sih. Itu juga berita-berita yang menurut saya itu sangat mengganggu ya. Dengan semua hoax tuh. Terus juga Contohnya ada nggak? Contohnya itu ada ya, baru-baru ini tuh kayak pemilu ya. Pemilu yang kemarin tuh, ya, tahun yang ini. Tentang hasil realcon tuh. Realcon, Dari TV itu hasil realconnya udah muncul tuh. Dan pemenang itu paslon 2 ya. Jauh itu juga persenannya ya. Persenannya jauh. Ya, jauh. Dan hasil real dari KPU tuh belum muncul. Tapi di berita tuh udah ada persenannya. Takutnya asumsi masyarakat kan banyak yang bilang hoax atau gimana. Juga belum valid ya kemarin. Benar. Tapi sudah dimediakan, digiring opini oleh media-media stasiun TV lah. Ada lagi nggak contoh-contohnya tuh? Contohnya ada lagi sih yang baru banget ya. Apa tuh? Yang polisi yang kata masyarakat tuh polisi mau di gorengan itu katanya ada narkoba. Di gorengan? Iya, Waduh, parah tuh gorengan. Nah, terus gimana? Itu dari polisi juga membantah. Katanya itu hoax tuh katanya. Itu hoax. Iya. Soalnya juga emang nggak ada yang valid tuh Mas. Tentang beritanya. Berita-berita itu. Tapi si media ini udah menggiring opini bahwa si gorengan itu ada narkobanya, padahal aktualnya tuh memang tidak ada gitu. Dan itu juga dari cross check sama polisi juga emang nggak ada. Memang benar-benar nggak ada ya, benar-benar pure gorengan itu. Ya, itu benar. Itu dikutip dari mana ya? Itu beritanya? Dari saya baca sih detik.com ya. Detik.com. Ada lagi nggak? Di amamedcom.id. Kira-kira ada lagi nggak sih contoh-contoh kasusnya tuh? Ada lagi satu lagi tuh. Apa tuh? Itu dari kasusnya artis ya. Siapa tuh? Itu dari istrinya Bintang Emon. Bintang Emon. Itu saya lihat dari Instagram ya. Itu berita itu mengeluarkan suatu statement yang hoax sih. Contohnya tuh apa tuh? Kayak dia itu lagi cek kesehatan nih. Iya. Karena dia lagi memakai obat tenang tuh dari dokter. Nah itu si hasil labnya itu mengeluarkan berita positif positif narkoba. Si berita-berita ini menggiring opini itu langsung. Apa tuh? Menggiring opininya apa tuh? Katanya istri Bintang Emon ketangkep nih katanya karena memakai narkoba. Padahal enggak, itu di cross check lagi ke dokternya emang itu karena memang dari saran dari dokter gitu. Namun si media ini dia menggiring nih opini bahwa si istrinya Bintang Emon ini menggunakan narkoba, padahal tuh aktualnya enggak ya. Itulah ya contohnya. Beberapa yang saya tahu sih ya. Itu aja. Kalau dari Silva nih? Kalau dari saya mungkin cyberbullying ya. Iya tuh yang cyberbullying. Yang lagi mungkin banyak orang-orang yang melakukan bullying. Dan menurut saya juga bullying itu merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain tuh secara online. Kayak dia tuh melakukan perundungan. Dan ini juga termasuk masalah yang serius sih buat remaja karena dapat mengganggu psikisnya mungkin ya. Kesehatan mental termasuknya. Kalau dari Mas Lucky nih, gimana sih cara kita mengatasi bijak bermedia sosial itu? Kalau dari saya, pertama dari saya ya, untuk contoh kita hoax nih, kita bahas hoax.
kalau kita mau cari berita, kita komparasi dulu antara satu berita dan berita yang lain. Ini untuk hoax. Nah, lalu untuk cyberbullying itu ada banyak cara ya. Mungkin yang saya tahu, contohnya sebagai calon korban atau mungkin korban, dengan cara dia ini membuat akun pribadinya bukan akun publik tapi di akun private. Itu untuk si calon korban mungkin ya. Nah, untuk mengatasinya indikasi bahwa ada calon-calon pembuli nanti, mereka nih harus kita arahin lah edukasi dari masyarakat atau dari sekolah masing-masing. Itu aja sih. Nah, itu kan kalau dari versinya Mas Luki ya, itu cara mengatasinya. Sebelumnya sih tadi sempat terlewat. Gimana sih kalau dampak negatif dari berita tersebut? Pertama itu adanya ketidakpercayaan masyarakat ya terhadap pemerintah gitu. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh dari permasalahan yang banyak yang terjadi tuh kayak kasus ke bansos gitu kan. Oke. Dari situ kan dampak negatifnya cukup buruk ya. Iya benar bagi kalangan masyarakat ya. Itu juga adanya kesalahpahaman lah masyarakat. Yang misalkan dari kubu kemarin pemilu tuh. Yang ini dari kubu 1 sama kubu 2 atau 3 kan ya. Karena berita hoax nih jadi kita terbelah gitu. Oke. Jadi kita tuh bisa menimbulkan statement negatif juga, dan kita juga bisa ada rasa jadi bermusuhan Ya, gitu itu, contohnya gitu kan. Memecah belah lah. Memecah belah persatuan lah. Makanya dari itu juga kita harus benar-benar memilah gitu ya. Mana berita yang benar-benar valid atau enggak gitu. Kalau dari Mbak Silpa nih gimana tuh dampak negatifnya itu dari cyberbullying tersebut? Menurut saya dampaknya itu sebenarnya banyak ya, apalagi ini bullying yang bisa menyebabkan dampak yang signifikan. Apalagi bagi korban. Iya, apalagi bagi korbannya. Contoh dari korbannya tuh gimana tuh? Dampak bagi korbannya itu dia dapat mengalami depresi mungkin. Mentalnya tuh kena, Iya, psikisnya kena. Gangguan tidur, cemas dalam ngelakuin apapun, kayak takut salah gitu. Itu dari korban. Nah, ini kalau dari sisi pelakunya nih. Kalau dari pelakunya dia kayak sebenarnya dia nggak punya rasa empati yang kurang. Iya, dia jadi empati yang kurang, terus juga rasa rendah hatinya mungkin yang dia mikir tuh dia nggak salah sebenarnya. Dia nggak pernah merasa bersalah dan mungkin akan terus melakukan itu. Keberlangsungan dan di aktualnya tuh kemungkinan ada indikasi dia akan melakukan tersebut. Karena mungkin dia ngerasa dirinya hebat kali ya. Masuk sih. Nah, ini kan tadi kita tuh dampaknya tuh kalau dari Mas Febri nih, cara mengatasi berita hoax tersebut tuh seperti apa sih? Kalau tadi kan dari Mas Luki tuh kesimpulan yang sudut pandangnya dari Mas Luki. Kalau dari Mas Febri ini seperti apa? Yang pertama sih ya, kita harus benar-benar memilih gitu ya. Memilih berita tuh. Kita harus benar-benar kayak harus melihat lah berita yang mana valid atau tidak ya. Jadi kita ngambil informasi itu nggak dari satu pihak ataupun dua. Jadi kita harus benar-benar mencari mana nih informasi yang benar-benar akurat lah. Juga mengembangkan rasa penasaran setiap saat tuh. Misalkan kita dari berita satu nih, itu dia mengeluarkan statement kayak misalkan ini sesuatu yang menurut saya kayak kurang saya percaya gitu. Nah, saya harus mencari lagi lah, mencari dulu. Benerannya gimana. Itu juga saya juga harus berhati-hati tuh dengan judul berita yang kayak provokatif lah. Intinya itu seringkali menjadi berita hoax yang sangat, kata saya saya itu sangat bahaya lah gitu. Kan bisa memecah belah tuh. Benar. Yang ketiga itu saya harus mengkonfirmasi dulu lah. Itu benar gak nih si berita ini memang udah ataupun valid atau belum gitu kan? Itu juga yang keempat tuh menurut saya penting banget tuh. Apa tuh? Misalkan si berita itu emang nggak valid, saya harus segera mungkin tuh menginfo kepada Kementerian Komunikasi sih, kayak misalkan Kominfo. Iya, Kominfo. Saya tahu nih ini berita nggak benar nih. Dilaporkan dan diinfokan saja ke Kominfo nih bahwa ini memang berita palsu nih, berita hoax nih dan nggak baik nih, tersebar di mana-mana.
bahaya sih. Iya, benar sih, benar. Nah, kalau dari Silva nih gimana sih cara mengatasi cyberbullying ini? Ini sih lebih parah ya dampaknya ke manusianya tersebut atau Iya. ke individunya. Ini gimana sih cara kita mengatasinya dari Kalau sudut pandang si menurut Silva? saya sih agak membatasi untuk membagikan data diri mungkin ya. Oke. Iya kayak gitu. Terus juga apalagi kan sekarang media sosial kan udah banyak update ya. Terus Hmm, kita juga bisa kayak melaporkan akun-akun yang menurut kita emang kita ngerasa tuh nggak enak gitu. Maksudnya oke, mereka maksudnya melakukan ini ada hal-hal. indikasi yang dia berbahaya nih bagi kita, Iya, mengancam kita lah. kayak gitu Oke, kita oke. bisa melaporkan akunnya dan juga kita bisa kayak ada fitur untuk private akun Oke, atau ya public akun kayak benar. gitu. Oke, di setiap platform tuh pasti adalah ya private akun ya Iya kan. kayak gitu. Mungkin kita bisa dengan membatasi kayak gitu sih untuk Oke. cyberbullying. Oke. Nah, paling enggak kita udah dapet nih kesimpulannya tuh seperti itu. Jadi kita yang pertama tuh bijak bermedia sosial itu ya kita harus eh, pinter-pinter nih memilih informasi yang Iya. akurat. Jadi kita nggak harus nerima satu informasi. Kita tahu nih informasi tersebut, tapi kita harus tetap nge-compare. Compare. Jadi kita harus cari juga nih kebenarannya, oke? Iya. Khawatir kan nanti keberlangsungannya, wah padahal ini berita hoax, tapi udah tersebar kemana-mana. Terus sama ya itu sih paling si cyberbullying ini ya sarannya tadi udah disebutkan juga, terus cara mengatasinya juga. Ya intinya kita dalam beberapa platform itu ada private akun ya. Iya, Kalau benar. memang si pihak satu atau pihak dua itu ada indikasi mengancam kita atau bahaya kita, tinggal kita private aja akunnya atau kita bisa laporkan juga. Iya, bisa. Dan kalau menurut saya kalau bahasa sekarang tuh kan di cut off aja lah, Iya, di cut off ya, aja lah. intinya gitu aja sih. Simple ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita diskusi ini bisalah membangkitkan literasi masyarakat dalam membaca dan memilih informasi yang akurat. Terutama nih bagi para mahasiswa juga nih kan, khususnya kita nih jadi nggak sekadar melihat aja nih berita terus langsung kita judge, wah ini benar, ternyata aktualnya tuh salah. Harusnya kita cross check lagi, kita compare lagi berita-berita tersebut dan lebih bijak lagi bermedia sosial, yaitu kita janganlah jadi cyberbullying tersebut lah. Khawatir ya itu mental kena, psikis juga kena. Oke. Udah ngebahas nih dampak negatifnya, terus cara mengatasinya. Nah, kalau dari Mas Lucky nih gimana sih kesimpulannya bijak bermedia sosial itu? Kalau dari saya kesimpulannya dari individual masing-masing dulu ya. Ya, kita batasin diri kita. Pertama dari cara kita mengkonsumsi barang-barang digital, contoh dari handphone. Kita udah ada fitur loh di HP masing-masing. Dengan cara kita batasin nih, kita mau buka WhatsApp, kita bisa batasin sehari cuma 30 menit bisa. Selanjutnya untuk pembatasan selanjutnya di media sosialnya bisa pakai di cara yang Mbak Silva, dengan cara pakai private account. Lalu untuk ngatasinnya masalah berita hoax. Ya, tadi kan udah disampaikan juga. Iya. Intinya kesimpulannya itu kita ada beberapa yang disampaikan tadi ya. Iya, dikomparasi aja sih. Paling itu aja sih dari saya. Kalau dari Mbak Silva kesimpulannya tuh apa sih? Menurut saya bijak kesimpulan bermedia sosial dari bijak bermedia sosial itu adalah bahwa penggunaan media itu harus dilakukan secara bijak dan beretika. Apalagi untuk kalangan remaja yang misalkan baru bermain media sosial juga. Dan untuk para orang tua, parentingnya juga mungkin harus diawasi ya, apalagi baru remaja-remaja kayak gitu. Ya, parenting orang tua memang sangat penting sih itu. Kita harus sebagai orang tua khususnya ya harus bisa mengawasi juga sih. Khawatir ya itu nanti ketika anak yang belum pada umurnya, belum pada masanya, mereka udah nge-link kemana-mana, mereka udah membuka situs-situs apapun gitu, yang memang umurnya memang belum cukup untuk membuka situs tersebut. Paling sedikit tambahan untuk cara ngatasinnya orang tua, dia bisa pakai Google Family. Wah, ya benar tuh, Google Family. Tinggal dikonekin aja ke orang tua. Oke. Jadi ke tracking lah ya. Iya, itu si anak itu lagi ngapain sih sebenarnya, lagi buka apa gitu. Nah, itu. Oke. Itu sih tambahan aja sedikit. Nah, kalau untuk dari Mas Febri nih, kesimpulannya apa sih dalam bermijak media sosial itu? Bagi saya sih kesimpulannya ya itu pertama ya, karena banyaknya berita hoax tuh. Nah, itu harus lebih memilih lah, kayak misalkan informasi satu nih, itu jangan terlalu gampang percaya. Iya. Karena itu belum valid. Kita harus mengecek meng-cross check dulu lah dari beberapa itu.
Kita juga dari Mbak Siva kan cyberbullying juga kan ya. Itu juga nggak baik kan ya bagi kita tuh. Intinya sih dari saya ya emang harus lebih memilih lah. Memilih Iya. berita tersebut itu akurat atau tidak. Atau tidak. Terus juga jangan terlalu berpatok pada Satu berita aja dan gitu. harus mengcrosscheck lagi lah Ya, gitu. intinya tadi kan udah disebutin ya beberapa kesimpulannya. Ya, Ya. memang harusnya sih seperti itu yang sudah disampaikan Mas Luki, Mbak Silva ataupun Mas Febri. Jadi intinya kita harus lebih aktif lagi. Terusus untuk parenting juga orang tua nih, untuk anak-anaknya yang belum cukup umur, ya itulah harus diawasi. Dan untuk bagi kita nih, kita harus pintar-pintar memilah berita, memilih informasi yang akurat intinya. Jangan hanya di satu titik aja, kita harus mencari kebenarannya tersebut. Oke. Intinya itu aja sih diskusi yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan bijak bermedia sosial ini. Saya sangat berterima kasih nih dari saran dari Mas Febri, Mas Luki, Mbak Silva. Ya, mudah-mudahan ya itu sih harapannya kedepannya kita dapat berbijak bermedia sosial gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.